Tuhan, sejuta harapan untuk menang. Jangan berhenti berjuang, melangkah terus meraih kejayaan. Di sini kita selalu mendukung dengan segala kemampuan yang ada. Tak pernah ragu, kita selalu setia. Walau hujan badai menerjang, tetap kita selalu tak goyah. Tak pernah suruh tekad ini membara. Walau hujan badai menerjang, tetap kita selalu tak goyang. Tak pernah suruh tekad ini membara. Tak pernah suruh tekad ini membara. Membara. Arema Voice. Ya. Teman-teman Aremania, kembali lagi dengan saya Abdul Muhammad Thalib di channel ABM Insight. Ini adalah edit spesial menghadirkan salah satu grup band musik, grup band supporter yang cukup legendaris di Malang bahkan di Indonesia, yang sudah 30 tahun berkiprah di dunia musik, yang khusus eksis untuk mendukung sebuah klub sepak bola. Perlu saya kenalkan yang pertama, Mas Wahyu GW. Mungkin bisa nyapa. Ya, selamat malam ya. Untuk kita semua, semoga semua pada sehat ya. Iya. Samping kirinya, monggo, ini Mas Unyep ya, namanya Mas Unyep. Mbak Astin ya, mungkin bisa menghadap kamera. Samping kanan saya bisa menghadap kamera juga, Mbak Justin. Ya, ini yang baju kuning, ini gitaris handal West, gitaris nasional ini, Mas Norman ya. Ya, the best gitaris. Oh ya, betul, the best gitaris. Pernah dulu cukup terkenal ya. Tapi sekarang jadi petinju. Wah, gitu ya. Jadi petinju ya.
Tinju atau gulat sekarang ini? Jiu-jitsu. Ya, teman-teman Aremania, Anda semuanya barangkali masih belum lupa, bahkan masih terngiang-ngiang betapa legendnya grup band ini, karena di era awal-awal berdirinya Arema, grup band ini sudah muncul mengiringi, memberikan support kepada tim, bahkan memberikan pengaruh yang cukup besar, sehingga supporter ikut istilahnya sampai tidak bisa untuk melupakan Arema. Nah, dalam perjalanannya memang Arema Voice ini memang sempat gonta-ganti personil, Mas ya, sempat ganti personil ya. Iya. Jadi di awal memang ada beberapa pemusik yang cukup kondang, misalnya ada Mbak Yunisara ikut mendukung dulu, terus Mas Toto Tewel, gitaris itu juga ikut mendukung. Maka ketika Arema Voice bisa eksis sampai sejauh ini memang tidak lepas dari rasa cinta, karena ini adalah boleh dibilang grup band yang didirikan dengan jiwa, dengan hati, kira-kira begitu ya. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ini bukan murni untuk industri, kira-kira begitu, tapi ada jiwa untuk mencintai Arema ya. Biar lengkap, biar jelas, Mas Wahyu mungkin bisa kembali mengisahkan awal ketika mendirikan band Arema Voice. Itu berawal dari siapa dan karena faktor apa, kira-kira gimana, Mas? Ya, waktu itu berdirinya memang begitu cepat ya. Jadi ngobrol-ngobrol, bikin lagu, cari sponsor. Samluki juga memberikan bantuan dana karena untuk recording di Jakarta memang butuh biaya banyak ya, karena harus nginap di sana, belum studionya. Itu jadi awalnya seperti itu. Jadi ya mengalir ya, akhirnya sampai kolaborasi banyak yang ikut, sampai Samot, Antoparet dan pasukan dari Bulungan juga ikut di sana. Ya, di era itu tahun 90-an ya. Ya. Itu belum ada grup band yang khusus untuk supporter. Saya nggak tahu ya waktu itu ada apa enggak, tapi ya kita bikin untuk Arema aja gitu. Belum tahu ya, sudah ada Iya. atau belum? Waktu itu juga belum semudah ini informasi kan? Iya. Ya, Mas Wahyu, beberapa inspirasi lagu itu Mas Wahyu bisa ceritakan awalnya dari mana? Inspirasi lagu-lagu yang cukup legend, misalnya ada lagu judul Singabola, ada Tegar, kemudian ada lagu Janji Setia ya, apa Selalu Setia. Tapi agak belakangnya Selalu Setia ya. Itu gimana inspirasinya gimana? Ya, Arema Voice sekarang kan saya terbuka sama teman-teman, karena teman-teman saya ini potensi untuk bikin lagu ya, kayak Norman, Unyap. Ada lagu-lagunya di situ. Jadi ini nanti bisa cerita juga. Norman lagu Cinta Arema itu bercerita tentang apa? Banyak lagu-lagunya Norman yang saya mainkan juga Unyap. Jadi kalau saya pribadi memang melihat ya, saya memang kalau waktu itu Arema waktu pertandingan itu memang nonton saya. Jadi euforia di dalam stadion, terus perjuangan pemain, supporter itu tahu, jadi itu menjadi inspirasi dari sebuah lirik gitu ya. Oh, jadi dari situ. Iya. Tapi nggak tahu kalau Norman ini Cinta Arema. Mas Norman, aku selama ini nggak tahu saya. Tanya sendiri. Iya. Mas Unyep juga menciptakan sebuah Nafas lagu Arema. judulnya Nafas Arema. Mas Unyep cerita dewe Mas, ya apa Mas cerita nih iso menginspirasi. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya saya tadi salah sebut ya. Salah sebut. Kalau Nafas Arema itu yang saya bilang gini,
ada lagu yang saya tulis itu cuma 5 menit. Oke. Bukan Mas Arema tapi. Oh, lagu lain. Arema Peduli. Kalau nggak salah. Nah. Jadi waktu itu ada Waktu gempa bumi. Gempa bumi. Apa? Gunung meletus. Gunung meletus ya, di Jogja. Arema Peduli. Waktu itu lagi pengerjaan. Jadi Ya. sama Ayu dan kawan-kawan lagi di studio. Pas recording. Terus biasa kan kalau pas suasana recording itu tanya, "Ya apa lagunya?" Saya merasa harus bisa sumbangsih lah, kontribusi. Oke. Akhirnya masuk studio 5 menit, keluar langsung jadi itu. Wah, luar biasa. Tapi musiknya kita kerjakan bersama-sama. Mas Ayu juga ada masukan ini itu. Ya memang benar kalau memang dikatakan bahwa ini tim, ya ini tim. Bukan band sebetulnya. Tapi tim. Saya nggak memandang bahwa yang dulu yang personil yang lebih senior itu mantan Arema Voice bukan. Pas gak iso aja. Jadi kalau istilahnya sama Ayu itu yo sing iso yo ayo, tapi KB Arema Voice. Siapapun yang pernah membantu menegakkan Arema Voice tetap sebagai Arema Voice. Saya juga memandangnya seperti itu. Apresiasinya sangat luar biasa. Oke. Itu dari Mas Unyep. Mas Norman pernah nyiptakno lagu Mas. Inspirasinya ya apa Mas? Banyak dia. Judulnya Singo apa, Mas? Edan ada. Saya jujur saya nggak suka sepak bola Mas. Oh. Ya. Tapi saya suka Arema gitu. Jadi apa ya? Lebih ke perasaan saya tinggal di Malang, terus kenal sama teman-teman Malang, anak-anak kampung Malang, dan mendengarkan mereka curhat. Jadi saya nggak terlalu peduli bolanya, tapi saya merasakan apa yang mereka rasakan terhadap Arema. Bukan karena sepak bolanya zaman berarti ya. Lebih ke supporternya. Yes. Oke. Karena dulu saya pendatang dulu. Tapi sekarang sini udah 20 tahun, jadi saya udah jadi orang Malang resmi. Oke. Dulu saya nggak suka bola. Orang ngomong bola aku nggak bisa. Tapi kalau mereka cerita urunan beli spanduk, buat itu aku merasa kerennya. Jadi yang aku rasakan di situnya. Kebersamaan. Ya, kebersamaannya. Itu yang menginspirasi sampean ya. Kalau sepak bola ya enggak. Saya lebih suka renang. Nggak suka bola tapi lagu-lagunya tentang semangat Tapi kan sport. asik ya, tetap kan menciptakan lagu kan harus tidak di sepak bolanya. Ya. Iya kan. Karena dari kan sudut lain. Ya, dari Arema Voice sendiri kan juga nggak cuma ngomong bola kan, tapi ngomong kekuatan sporternya, kebersamaan kita sebagai orang Malang. Termasuk peduli tadi itu kan. Ya kayak gitu-gitu sih. Saya lebih suka sudut itunya. Itu aja. Oke. Yes. Ya teman-teman Aremania, itulah di balik Arema Voice bahwa personilnya tidak semua suka bola, tapi spirit untuk membangkitkan semangat baik itu pemainnya, supporternya ya dirupakan, diapresiasikan dalam bentuk musik. Ya, pemain personel Arema Voice itu malah ada personel yang ikut recording tapi sampai saat ini masih belum pernah main bareng di Arema Voice. Gabung Main recording enggak, tok. cuma recording awal aja. Oh. Seperti Noldi, terus Wiwi, nggak pernah main konser, nggak pernah. Oh, tapi mereka tetap dianggap sebagai Ya kita ini ya benar Mas Winyep. Jadi kita itu tim ya, wis kekeluargaan. Terus tak pikir sing abot-abot gitu. Jadi wis mengalir ya. Tapi kadang saya itu juga mikir ya apa ya anu nih arek-arek nang aku ya. Tapi saya nggak terlalu berpikiran seperti itu. Kalau memang kita kepingin eksis, makanya saya kadang itu diundang berangkat sendiri main. oke. So, Ya intinya itu kan Aremania kepingin ketemu ya iso Sam Dewian iso berangkat aja Dewi untuk apa sih, untuk menyemangati aja teman-teman di luar kota, di mana di Samarinda saya sendirian berangkat. Saya main di Stadion Segiri Usam Samarinda. Dan saya juga heran ya, Aremania bisa mengupayakan saya mainkan endemnya Arema di stadionnya Segiri Samarinda.
Loh kan angel kamu. Punya ya Aremania di luar ya. Oh banyak. Saya main di situ, jadi sendirian saya nyanyikan 2 lagu. Oke. Di kandang lawan loh. Lawan malah. Iya, Aremania ya ngumpul nyanyi semua. Itu yang luar biasa kan di situ. Ya. Berarti kan teman-teman Aremania itu pandai berteman. Diterima kalau di gitu sana. masa mau supporternya. Bisa diterima di semua. Bisa diterima, kan? dipersilakan. Iya. Ya, Mas, mungkin itu yang menjadikan Arema Voice eksis itu karena barangkali sopoi ayo. Iya, yang penting saya itu eksis, saya nggak menargetkan industri. Banyak yang cerita, ini industri ini. Aku tambah mumet tahu. Aku ngomong industri ewang ngono aku. Tambah mumet tahu. Jadi aku tak main. Saya itu EO Mas, tapi wis kesel. Nanti wayahe kon rek ngurusi aku. Jadi ternyata enak diurusi wong timbane kene ngurusi memanage orang lain. Ya. Ternyata asik aja wis main gitu. Ya, selain bermain musik, jadi peran dari Arema Voice ini juga memberikan dukungan kepada klub. Jadi jangan salah bahwa Arema Voice tidak hanya sekedar konser, main musik, tapi dalam catatan sejarah itu pernah memberikan dukungan secara finansial juga loh pada klub Arema ketika Arema itu sedang krisis finansial. Caranya bagaimana? Dengan membuat RBT. Mas Wahyu mungkin bisa ceritane RBT dulu gimana sih? RBT itu ceritanya memang saya sama Mas Luki ya. Ya. Terus akhirnya komitmen. Terus gini Sam, iki memang nanti ini berhasil bisa meledak, bisa menghasilkan banyak. Kita sumbangkan ke Arema. Iya wes berhasil lah. Iya. Itu waktu itu merong minggu loh Mas. Cuma 2 minggu, 10 hari apa 2 minggu. Terus kena masalah moro-moro kok nasional ya. Kok tiba-tiba di HP itu ada RBT-nya ini. Jadi cuma 10 hari. Tapi dalam 10 hari aku wis kadung nyumbang Arema iku 200 juta. Wow, luar biasa. Dadi sisae sing harapane kene iki ya wis. Sampai Mas Luki kayak sumbang. Waktu itu kalau nggak salah Pak Gunadi Handoko yang menerima kita. Ada Sudarmaji juga di kantor Sultan Agung waktu itu. Iya. Itu waktu itu 150 juta. Terus ditambahi perangkat laptop dan macam-macam untuk kantor, juga tambahan lagi 25 juta, ada semua itu waktu itu. Sampai Mas Luki ini kan nggak salah yuk, motormu lo pancet troper. Sekolah rezeki ya, tiba-tiba 10 hari gue moro dihentikan semua itu. Oke, iya. Ya wis. Ya. Tapi apapun telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa kepada. Iya ya, kita nggak saat Arema sedang sulit kan waktu ya. Iya ya, kita pokoknya nggak menyesal kita. Ya wis, memang seperti itu, iya kan? Ya. Oke. Memang seperti itu harusnya. Ya, rekan-rekan Aremania, bahwa apapun ini harus kita apresiasi. Arema Voice ini tidak sekedar hanya sebagai sebuah grup band, tetapi dia memberikan sepenuhnya untuk. Tapi kan Mas ya. Menyumbang itu padahal sajane Arema kan sugi. Ya sugi saya keadaan. Timane gini ya. Loh iya, waktu itu ya enggak jatuh-jatuh amat kan Pak Gunadi. Oke, iya. Mbak Siti Nurjana. Iya, terus Joy waktu itu Mas. Ya tapi kita itu ya memang sudah komitmen sumbangno Sam. Ya wis, sumbangno. Seneng ngono lho Mas. Lho bener, enggak tahu ya. Enggak tahu kita nyumbang Arema itu dengan senang. Sampai sekarang pun saya enggak nyesel. Ya asik ngono lho. Jadi ya memang seperti itu ya. Oke. Ya. Ya, nanti kita tanya lebih lanjut tentang Arema Voice, tapi kita pengen dengar sebuah lagu yang salah satu yang cukup legend lah, judulnya Tegar. Oh iya. Monggo.
sejuta tantangan. Lapang dada, jiwa besar menerima kenyataan yang ada. Kekalahan adalah jalan menuju kemenangan. Tiada kata putus asa terlintas di dalam jiwa. Tetap tegar dan percaya di dalam dada semangat membara. Kami Arema terus berjuang sepanjang masa. Kami Arema tak peduli segala rintangan. Oh, ada kata menyerah. Kekalahan adalah jalan menuju kemenangan. Tiada kata putus asa terlintas di dalam jiwa. Tetap tegar dan berjaya di dalam dada semangat membara. Kami Arema terus berjuang sepanjang masa. Kami Arema tak peduli segala rintangan. Kami Arema terus berjuang sepanjang masa. Kami Arema tak peduli segala rintangan. Oh, tak ada kata menyerah. Tegar itu salah satu lagu yang cukup mengena di hati, memberikan semangat kepada semuanya, kepada supporter, kepada pemain, dan ini yang menjadikan Arema Voice sulit untuk dilupakan. Kira-kira ngono lah. Di samping kanan saya ada Mbak Justin. Mungkin nanti bisa dibuka sedikit maskernya. Jadi Mbak Justin ini selain sebagai pemusik juga artis ternyata ya. Pernah main film di Darah Biru Arema. Mbak Justin, gimana? Sampai mulai kapan gabung dengan Arema Voice? Ayo Mbak Justin. Mulai kapan ya? Yang benar-benar gabung sama Arema Voice tahun 2008 mungkin ya? 2007 Mas. Lama ya? 2007 ya Mas? Lama masih. Oh salah ternyata 2010. Oh 2010 karena dulu itu saya sama Astin ada punya band cewek-cewek namanya Girl Fight. Dan sering dilibatkan sama Mas Wahyu karena Mas Wahyu tadi udah menyebut beliau ini adalah seorang I.O, seorang promotor juga yang kalau di Kota Malang tuh setiap event kayaknya acaranya Mas Wahyu banyaknya ya. Nah
waktu itu Girl Fight selalu diajak untuk ditampil ya. Ya, diundang untuk main. Dari situlah mungkin kita merasa ada kecocokan, ada chemistry. Kalau udah ngomongin musik itu kayak seru gitu loh Mas. Seru gak mandek-mandek lah ngomong no musik lah Mas Wahyu. Akhirnya kita sering diskusi, sering ngobrol. Akhirnya ayo Astin diajak untuk kebantuin Arema Voice. Kalau saya sebenarnya sih di belakang layar. Kak Wani aku ngomongin Arema Voice. Tapi sampean seneng sepak bola atau hanya musiknya? Tadinya saya nggak ngerti tentang sepak bola, tapi akhirnya diajakin sama Mas Wahyu. Setiap main, kita main di depannya pemain Arema, diundang di acara-acaranya Arema, korwil. Akhirnya sedikit demi sedikit lama-lama ya merasa apa ya? Ya merasa jadi bagian dari Aremania dan juga Aremanita gitu. Akhirnya kita selalu kalau ada pertandingan pun diajak sama Mas Wahyu. Jadi yang mengenalkan Arema itu sebenarnya adalah Mas Wahyu GV. Oke, hebat. Oke, Mbak Astin, gimana Mas? Sampean gabung Arema Voice, terus mungkin kesan sampean gimana Mas? Mbak Astin. Saya waktu itu ya seperti yang dibilang Mbak Justin, karena sering diajak Mas Wahyu sebagai backing vokal selama ini. Itu saya merasakan dampak yang luar biasa. Yang awalnya saya juga nggak ngerti bola, dan sering diajak Mas Wahyu main kemana-mana, kemudian sering ke lapangan juga melihat langsung. Di situ ternyata banyak hal yang saya temui, karena nggak cuman hanya cowok-cowok aja yang istilahnya suka sama bola, tapi ternyata perempuan juga istilahnya semangatnya para Aremania. Jadi Aremanita itu di situ bener-bener jadi apa ya, supporting gitu loh. Jadi sistem support yang benar-benar luar biasa juga, yang ternyata cewek ternyata suka bola juga ya. Nah itu yang jadi inspirasi saya juga sama Mas Wahyu untuk menciptakan lagu Aremanita waktu itu. Sampean ketika menyanyi sebelum lihat bola, ya, dan akhirnya seneng lihat bola, itu ada perbedaan nggak? Nyanyikan lagu-lagu Arema itu apa bedanya? Ada bedanya nggak itu? Lebih menghayati atau biasa? Yang pasti berbeda ya. Tapi di situ saya merasakan semangat yang luar biasa. Karena saya juga diperkenal sama Mas Wahyu. Oh Arema tuh seperti ini, banyak hal-hal baru yang saya tidak pernah tahu selama ini, bahwa persepak bolaan itu luar biasa. Nggak hanya sepak bola, tapi luas sekali. Industrinya sangat luas sekali. Dan itu yang membuat saya ternyata wah itu ya, itu spirit yang luar biasa buat saya. Oke, beri aplaus untuk Mbak Asti. Luar biasa. Sam Wahyu, jadi saya pengen tahu Mas Wahyu ini mulai dulu cukup sangat dekat menurut saya dengan pendiri Arema, Sam Ikul. Sampean menilai Sam Ikul sebagai sosok yang seperti apa sih sebenarnya, almarhum ini? Kalau saya bilang ya, Sam Luki itu sosok pemimpin. Iya. Itu yang sampai sekarang belum ada gantinya. Sosok pemimpin. Ada apa-apa gitu langsung teleponan langsung. Iki ini teleponan arek langsung gitu. Respon langsung gitu ya. Langsung. Ndang mari wis. Oh iki komplain iki langsung deh. Jadi Mas Luki itu apa meneh lek ngomong masalah Arema itu wis angel dinilai ya. Sosok yang sudah menyatu ya. Pangkane aku eman lah saiki ku iso pecah itu. Saya benar. Tapi saya sama Mas Luki ya jarang ngobrol masalah tentang sepak bolanya Arema. Saya selalu tak alihkan ke musik. Orang ngomong masalah bal-balan yuk nyanyi wis. Guyon wis aku Mas Luki. Mas Luki guyon biaya aku sampai delosor guyu. Bener sampean takok Novi, Mbak Novi. Sampai guyu ngakak delosor. Karena orangnya juga sangat senang musik kan. Orangnya sangat dan paham musik. Saya senang memang obrolan-obrolan sing gak serius, sing guyonan, sing seperti itu. Lah serius terus tambah kesel ini Sam. Saya kan sama Mas Luki kan cuma selisih 6 bulan.
usianya. Ya. Saya itu pernah lihat waktu Arema itu final. Waktu itu saya nonton di rumahnya Mas Luki, terus almarhum wartawan Tori, tahu ya? Oh ya, yang gemuk. Saya nonton ndelok TV ya. Begitu Arema juara, Mas. Gulung-gulung Mas, kok arek cilik, Mas. Aku sampai kaget tuh. Kayak ngene rek jiwani wong iki. Loh, gitunya ya. Saya melihatnya kan dari situ ya. Ganteng rek wong iki rek. Dulu kalau saya nonton, saya itu jadi guide-nya. Ayo cerita ya. Cerita tadi aku kayak radio. Iya di sampingku. Ya apa yuk? Balik. Lho kan aku cerita nono, cek aku iso ndonga aja ini. Oh iya. Ndonga lho. Segitu ya. Iki anu balik, anu Mas gini. Wes kagul lho bicara. Ya kagul ya aku ya. Aku lah eling-eling itu ini pengalaman yang tidak terlupakan ya. Iya. Sering seperti itu. Sampai lah ngelebokno ngadeg di kursi. Wah, wis kok lali sembarang wis. Lho ngono iku kan angel lah gak jiwane kan gak iso. Tapi memang Mas Luki kalau ngomong masalah Arema itu memang luar biasa. Ya, kita doakan beliau. Sudah itu dan semoga lah nanti Arema itu mbuh kapan iso dadi siji. Harapan saya itu Mas. Ya. Karena saya melihat itu Arema itu dilahirkan untuk persatuan, iya kan? Ya, untuk Arek Malang itu bersatu. Untuk mengangkat harkat martabat warga Malang dan menyatukan warga Malang. Ikut tujuannya kan seperti itu. Saya itu sering masih tanya, sampean iki ndukung dia Arema AI apa Arema FC? Aku lek kok takoni angel lek. Tapi aku lek kok undang di Arema AI, aku insyaallah lah tak iso aku teko. Diundang di Aremania FC, ya insya Allah aku teko. Ya sorry aku kudu bunglon loh ya. Tapi memang kapasitas saya itu memang untuk bermain musik. Ya. Okay. Iya kan. Dan saya nggak ada kata-kata yang mendukung ini. Ya aku ini ibaratnya aku adik-adikku, anak-anakku. Ya masa aku katanya salah dalam melangkah kan eman aku. Maksudnya itu tak eman dewe awakku aja sampai itu bukan ranah saya di situ. Jadi saya kepingin itu yo kapan sih iso bersatu saya ini. Keinginan saya cuma itu. Karena saya di angan saya kalau Arema saat ini bersatu, sopo sing ngatini iso nguber. Iya kan, kreativitas maupun euforia dari supporter. Gak cukup Mas stadion lah saiki Aremania bersatu. Iya Pak Gazam. Pastilah. Euforia ini dan banyak loh Aremania yang tidak menonton saat ini. Gak nonton saya sering ketemu. Gak nonton sih sama gue banyak itu. Ya, karena pecah itu. Iya. Jadi sampai kan delok TV ya. Lu kan kok kuat, aku ndelok ae aku. Iya kan karena ya kemang loh ya kan kita harus. Ya sebagai musisi senior termasuk ya Aremania senior juga lah sampai memberikan saran bagaimana biar minimal itu Aremania bersatu dulu. Kalau klubnya belum bersatu Aremania bersatu. Apa sarannya sampai? Sebagai seorang Aremania juga musisi senior biar Aremania itu ya bersatu lah maksudnya gimana? Ya kita menghindari konflik ya sebenarnya ya. Ya kita saling menghargai sikap kita lah kalau ini mendukung ini. Bahkan saya pernah baca, Luki bahkan pernah ngomong di situ bahwa lho lek kon kepengin delok Arema AI ya di Kajayana, kepengin delok di gini Kanjuruhan ya silakan ya sampean tahu ya sikapnya sam ikul gitu ya. Loh aku baca itu saya baca seperti itu berarti kan di situ kan ya perjalanan aja ya muka-muka gak salah lah salah kan bahaya juga tapi saya baca itu bisa dilihat waktu Arema apa yuk? IPL apa? LPI ya? IPL dan ISL. IPL dan ISL. Loh itu loh, launchingnya itu loh cuma saya yang main di Jalan Jakarta.
satu IPL ya. Ya, itu launchingnya cuma saya yang main. Saya ditelepon Mas Luki. Yu Rinio yu launchingnya Arema. Iso awakmu, saya di jalan waktu itu. Oh iya bisa, saya ambil gitar langsung sama Kurono. Di ngarep iku, di ngarepe kantor iku Aremania tok lho. Sampe katene ndi Sam? Aku katene main iki. Iki Arema IPL lho Sam. Waduh aku gak ero aku Arema IPL, Arema ngene pokoknya aku main ae. Kan aku kan gak menghujat sapa-sapa. Iya kan. Ya iki karena ya aku ngomong iki Arema ae. Main sama aku dewian. Aku koyo ya kaku-kaku ya apa lho, karena kan awal kan di ngarep kuwi arek-arek kabeh. Dadi kan koyo kaku dhewe aku. Enggak enak gitu loh. Jadi ono rasa sing gak plong, mek iku ngono saja. Ya tetep aku main ae. Ya. Ada nggak keinginan untuk bikin lagu baru ya supaya Aremania juga sadar untuk ingin saling bersatu lagi atau apa, konsep itu sudah ada atau gimana? Ada, saya bikin lagu ini hanya ada satu. Hanya ada satu. Ya. Mana tak coba tak main. Ya, iki arek iki saya juga terima kasih ya Norman, Justin, Unyam, Astin. Kita lama tahunan nggak main bareng. Oh gitu ya. Iya. Berarti Ya terima kasih tak undang di WA. Saya tuh kangen, rindu untuk kapan yang ini main-main mana ya. Oke. Gitu ya ini berarti spesial sekali ini ya. Karena itu lagi makanya sih keliru-keliru ya. Memang mengalir seperti ini Arema. Ya Aremania ini adalah edisi spesial juga. Ternyata ada satu lagu yang sudah disiapkan oleh Sam Wahyu, hanya ada satu. Hanya ada satu. Hanya satu. Ya, kita nikmati, kita resapi sebuah lagu berjudul Hanya Ada Satu. Dan sekali lagi saya atas nama host sekaligus pemilik channel ABM Set mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan kita nikmati lagu Hanya Ada Satu, Arema Voice. Satu yang ada di hatiku, dan memang hanya satu yang tersimpan, karena tak ada dua. Sebuah kebanggaan hanya ada satu. Apapun yang terjadi, kau selalu tetap ada di hatiku. Begitu adanya dan tak mungkin terikat. Namun aku harus tetap bangga kalau ada, begitu adanya satu kebanggaan yang tak mungkin untuk dilupakan. Satu yang ada di hatiku, dan memang
sabtu yang tersimpan. Apapun yang terjadi, kau selalu tetap ada di hatiku. Wow, wow, begitu adanya dan tak mungkin teringat. Namun aku harus tetap bangga kau ada, begitu adanya. Satu kebanggaan yang tak mungkin untuk dihapuskan. Oh, begitu adanya yang terindah. Namun aku harus tetap bangga kau ada, begitu adanya. Satu kebanggaan yang tak mungkin untuk dihapuskan. Ya iso dibano ya. Ya spontanitas nih. Aku senengnya biar arek iki kan cepet ngono lho lagu. Ayo wis melok ya iso tadi.